Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang menyertai dalam perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat kedua dalam kuartal 2 2022. Saya Marvalina akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Molly. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bound. Manakala ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Jogeri Gelu. Kita akan berkumpulkan di tepi sungai itu, airnya yang mengalirlah daripada arah sun. Ya, kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang soleh dalam negeri Tuhanmu. Di tepi sungai itulah air jernih percikan. Di sana kita berjalan menyembah pada Tuhan. Ya, kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang soleh dalam negeri Tuhanmu. Kita akan sampai sana di tempat bakar itu, bernyanyi karena sentosa dekat aras Tuhanmu. Ya, kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang soleh dalam negeri Tuhanmu. Berita mission kita pada Sabat ini ialah Saya Orang Mati bahagian 1. Saya seharusnya tidak selamat dari tragedi jalan raya yang terjadi hanya 2 hari sebelum Natal di Zimbabwe. Pada tanggal 23 Disember, isteri saya, Fortunate, dan saya meninggalkan ibu kota Harare untuk menghabiskan Natal bersama anak-anak kami di rumah datuk mereka di kota yang lain. Sewaktu kami berkendara, kami melihat banyak orang berdiri di sepanjang jalan mengangkat tangan dengan harapan agar mereka bisa mendapatkan tumpangan. Dengan segala kesibukan menjelang Natal, bas-bas penuh dan orang-orang mencari cara lain agar boleh pulang untuk bercuti. Kami mengenali seorang wanita yang ada di pinggir jalan dan berhenti untuk memberinya tumpangan. Saat dia masuk ke mobil, seorang pria dan wanita juga memohon untuk diberikan tumpangan. Kami tidak mengenal mereka, tetapi kerana melihat wajah kekhawatiran mereka, kami pun memperbolehkan. 3 penumpang masuk ke mobil dan duduk di bahagian belakang, dan kami berlima meneruskan perjalanan. Tiba-tiba, semuanya menjadi hitam. Hal berikutnya yang saya ingat, sabuk pengaman saya seperti sangat kencang, saya tidak boleh bergerak, semuanya terlihat gelap. Saya mendengar beberapa bunyi dan suara-suara samar dari jarak jauh. Saya menyadari bahawa telah terjadi sesuatu yang mengerikan. Saya merasa mobil sementara digoncang. Hal selanjutnya yang saya dengar adalah suara rawangan siren ambulan atau mobil polisi. Beberapa saat kemudian, saya merasa tubuh saya diangkat keluar dari mobil dan dipindahkan ke ambulans. Seorang perawat bertanya kepada saya, siapa yang harus dia hubungi?
Apa yang terjadi? Saya bertanya. Terjadi kecelakaan, katanya. Saya memberikan nama dari 2 orang untuk dihubungi, seorang pendeta dan ketua jemaat. Di rumah sakit, pendeta tidak berbasa-basi. Kami akan membawamu ke rumah sakit di Harare, katanya. Dia bertanya kepada perawat tentang Fortunate dan kami baru mengetahui bahawa sebuah truk pickup yang berkendara di belakang kami telah membawanya dan 2 orang yang menumpang dengan kami ke rumah sakit yang lain. Dia mengalami pendarahan dalam yang parah. Pendeta meminta agar dia dibawa ke rumah sakit yang sama dengan saya. 2 ambulans dipersiapkan dan Fortunate dan saya dibawa ke Harare. Hal terakhir yang saya ingat adalah ketika saya dibawa keluar dari rumah sakit. Selama 2 hari berikutnya pada tanggal 24 dan 25 Disember, saya dan Fortunate masing-masing menjalani 3 macam operasi. Isteri saya mengalami cedera yang mengancam jiwa kerana sabuk pengamannya merobek usus kecilnya. Doktor mengangkat 16 inci usus kecilnya, telapak tangan kiri dan kaki kirinya juga terluka parah dan doktor memasang pin logam. Yang terjadi dengan saya, doktor memasang pelat logam di lengan kiri dan pin logam di kaki kanan saya. Operasi yang paling berat adalah operasi dislokasi tulang belakang. Doktor harus melakukan operasi melalui bahagian depan leher saya untuk memasang implan pada tulang vertebra cervicalis ke-4 dan ke-5 dan kemudian menunjukkan hasil X-ray ruas tulang belakang saya. Anda boleh membawa hasil ini ke doktor manapun di dunia dan dia akan memberitahu apa yang akan saya katakan sekarang. Anda adalah orang mati, katanya. Hasil X-ray ini menunjukkan kepada kami bahawa seharusnya anda sudah meninggal atau lumpuh dari bahu sampai ke bahagian bawah. Sekitar 2 minggu kemudian, saya dan Fortunate diperbolehkan pulang untuk menjalani terapi fisik secara intensif. Kami menghabiskan 6 minggu berikutnya untuk belajar bagaimana cara berjalan kembali. Kami baru saja mengetahui bahawa ada 5 orang tewas dalam kecelakaan itu. Kecelakaan akibat tabrakan secara langsung, mobil lainnya dikemudikan oleh seorang pemuda yang sedang mabuk dan melaju dengan kecepatan tinggi. Lalu kami melihat 2 kenderaan yang rosak parah. Mobil-mobil itu serupa, keduanya Honda Fit merah, jarum speedometer mobil saya berhenti pada angka 55 mil per jam. Sedangkan 2 orang asing yang kami berikan tumpangan meninggal pada hari berikutnya kerana luka parah. Kenderaan yang menabrak kami membawa 3 penumpang. 2 dari mereka iaitu pengemudi yang mabuk dan seorang wanita yang duduk di depan di sampingnya tewas seketika. Seorang pria yang duduk di belakang mobil itu dibawa ke rumah sakit. Dan sampai saat ini kami tidak mengetahui apakah dia selamat atau tidak. Berita itu membuat Fortunate dan saya terkejut. Tuhan telah menyelamatkan hidup kami dengan cara yang luar biasa. Mukjizat tidak berhenti saat itu. 4 bulan kemudian, pada bulan April, saya sudah boleh mengikuti kelas pastoral di Universitas Solusi seperti yang telah saya rencanakan sebelumnya. Sebahagian dari persembahan Sabat ke-13 tahun 2015 telah disalurkan pada Universitas Solusi untuk menggandakan ukuran bangunan kafeteria yang terbatas dari 500 menjadi 1,000 kursi. Terima kasih atas persembahan misi anda yang telah menopang sekolah Advent seperti Solusi mempersiapkan banyak orang untuk mengabarkan kedatangan Yesus yang segera ke seluruh dunia. Ketahuilah kisah Alfred dengan lebih lanjut pada Sabat depan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Selamat bertemu kembali pagi ini. Kita akan belajar pelajaran kita yang kedua yang bertajuk Lebih dari Sebuah Pekerjaan.
Ayat kunci kita diambil dari 1 Timotius 6 ayat 10 yang berbunyi, "Kerana akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Untuk flashlight kita diambil dari buku Kisah Para Rasul, muka surat 353, "Kerana kelengahan maka hilanglah penggelaman yang tidak terhingga, nilainya hanyalah diperoleh oleh suatu pelaksanaan yang setia akan kewajiban hidup yang sederhana." Bukannya hanya sedikit, tetapi beribu-ribu umat manusia yang ada hanya untuk menghabiskan keuntungannya yang Tuhan oleh kemurahannya memberikannya kepada mereka. Mereka lupa bahwa oleh tukar-menukar dengan kebijaksanaan talenta-talenta yang dipinjamkannya kepada mereka, mereka akan menjadi pengeluar sama seperti pemakai. Jika mereka mengerti pekerjaan yang diinginkan Tuhan, mereka berbuat sebagai tangannya yang menolong. Mereka tidak akan menghindarkan tanggung jawab. Tahukah Anda, sebelum menjadi murid Kristus, Paulus telah menempati suatu kedudukan yang tinggi dan tidak bergantung pada pekerjaan badani untuk mendapat sokongan. Tetapi sesudah itu, bila dia telah menggunakan segala hartanya dalam memajukan pekerjaan Kristus, dia kadang-kadang mengusahakan kerajinannya untuk memperoleh nafkah. Terutama hal ini bila dia bekerja di tempat-tempat di mana motifnya mungkin disalahartikan. Ellen G. White, Kisah Para Rasul, muka surat 340. Pada pandangan lain, yaitu buku Kisah Para Rasul, muka surat 354-355, bila dalam pelayanan untuk Tuhan, keadaan-keadaan nampaknya memerlukan dia, Paulus rela bekerja dengan tangannya. Namun demikian, dia pernah menguasai dirinya sendiri, sedia untuk mengesampingkan pekerjaan duniawinya untuk memperbaiki kesempatan yang istimewa memenangkan jiwa-jiwa kepada Yesus. Semangat dan kerajinannya adalah suatu templekan pada kemalasan dan keinginan yang remeh. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan memberkati. Selamat bertemu baru kita di pelajaran ringkasan Sekolah Sabat pada minggu ini. Tajuk pelajaran kita pada minggu ini ringkasannya adalah kejatuhan. Kejatuhan apa itu? Sememangnya itu adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Daripada Kejadian bagi 3 ayat 15, ayat hafalan kita berbunyi begini, saya baca. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini adalah satu yaitu sumpah yang dibagikan Tuhan kepada Hawa, keturunan Hawa, dan kepada keturunan setan. Jadi ini adalah menggambarkan bahwa permusuhan itu terjadi pada masa itu dan sampai sekarang ini, sampai dunia kiamat, sampai kedatangan Yesus kali kedua. Jadi bermaksud satu larangan, satu hukuman yang dijalankan. Jadi bermaksud dari mana ianya bermula adalah di Taman Eden itu sendiri. Kenapa? Karena setan datang kepada Hawa di Taman Eden dan dia menggoda Hawa untuk memakan buah larangan yang diberitahu oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Jadi dia katakan kamu boleh makan semua buah daripada pohon di Taman Eden ini kecuali satu, yaitu pokok buah larangan, buah kematian hidup. Jadi di sini menggambarkan bahwa pengetahuan baik buruk itu adalah di sana. Jadi kalau kamu makan, Tuhan katakan kamu akan mati. Jadi di sana menggambarkan bahwa itu adalah satu peringatan daripada Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dan kita tahu di hujung ceritanya
Hawa berdosa. Hawa jatuh ke dalam dosa, dan walaupun mereka jatuh dalam dosa, walaupun penghakiman itu sudah diberitahu oleh Tuhan kepada Hawa dan juga kepada setan, tetapi kepada Hawa ianya satu berita yang baik juga. Karena apa? Disebut di dalam bahasa di sini yaitu proto-evangelium. Jadi proto-evangelium. Jadi bermaksud ianya janji Injil yang pertama. Jadi ini adalah Injil yang pertama di mana mereka tidak mati, tetapi bukannya mati, mereka tidak akan mati selama-lamanya, tetapi mereka juga ada harapan di dalam kehidupan. Jadi kalau kita lihat, kita beralih kepada si ular. Siapa si ular ini sebenarnya? Si ular ini adalah naga ataupun ular tua ataupun setan iblis itu sendiri. Dari mana kita tahu? Karena sosok daripada si ular ataupun Lucifer ataupun hantu ataupun setan ini adalah menyarung diri ke dalam ular itu. Iblis, setan itu menyarung diri kepada ular. Jadi kalau kita lihat, ular ini adalah dijadikan mangsa oleh setan. Karena kalau kamulah lihat, kalau setan itu mau menyarung diri kepada binatang-binatang yang tidak cantik, yang tidak pandai pintar, itu tentunya Hawa tidak tergoda. Tetapi kepada ular itu setan memberi satu cabaran kepada Hawa. Dia menyamar sebagai ular dan bercakap. Jadi ini adalah satu penipuan yang terbesar terjadi, karena penipuan yang terbesar ini adalah menunjukkan bahwa kehidupan kita sekarang ini di tangan setan itu sendiri. Tetapi di sini adalah setan membantah dua perkara daripada Tuhan, yaitu kematian, dan yang kedua adalah pengetahuan seperti Tuhan. Jadi membuat kita, adakah setan itu benar-benar wujud? Adakah setan itu benar-benar menipu? Semestinya, karena dia adalah musuh Tuhan, bukannya hanya di dunia ini, tetapi sejak daripada kerajaan surga dulu. Jadi ianya satu debat. Nah, dianya bukan setan ini mencoba Hawa ini dengan satu debat, tidak. Tetapi dia mencoba Hawa ini dengan perkataan yang halus digunakan. Membuat satu pertanyaan keraguan kepada Hawa. Jadi kalau kita lihat, selepas itu mereka beralih kepada pokok larangan. Kenapa pokok larangan? Pokok larangan itu adalah satu perkara yang sudah disebutkan Tuhan kepada Adam dan Hawa, yaitu semua buah pokok daripada Taman Eden ini kamu boleh makan, tetapi hanya satu saja. Jadi di sana kalau kita lihat, sosok yang dimainkan oleh ular ini kepada Adam dan Hawa ini, yaitu berkenaan dengan kematian dan pengetahuan. Jadi kalau kamulah lihat bahwa buah itu, yaitu kalau kita sentuh, kalau kita makan, kita akan mati. Itu dikatakan oleh Tuhan. Tetapi si ular mengatakan, si naga ini ataupun si setan ini, dia kata tidak. Kalau kamu makan daripada buah ini, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan seperti Tuhan. Nah, di sini satu gambaran yang mencoba bahwa kalau kita makan, kita tidak mati, tetapi kita seperti Tuhan. Ini satu penipuan yang besar yang betul-betul pintar diolah oleh setan itu sendiri. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan mereka akan mati, tetapi ular katakan mereka tidak mati. Memang pada masa itu mereka tidak mati, tetapi rohani kematian mereka itu, mereka sudah yang tidak berpakaian. Jadi sekarang mereka harus berpakaian. Karena apa? Karena mereka sudah mengetahui mereka sudah telanjang, di mana pakaian rohani Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Jadi mereka menuju ke kematian. Yang kedua adalah sosok yang dimainkan oleh setan ini adalah, kalau kamu makan, kamu akan seperti Tuhan.
Seakan-akan Adam dan Hawa ini tidak mengingat sewaktu Tuhan mencipta bumi dan sewaktu Tuhan mencipta manusia, Tuhan katakan marilah kita mencipta manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi di sana apa yang dicari oleh Adam dan Hawa lagi? Karena mereka sudah dicipta seperti Tuhan. Dari segi pemikiran, dari segi sosok kehidupan, mereka itu adalah seperti Tuhan. Tetapi di sini setan memberi satu keraguan, memberi satu pertanyaan kepada Hawa untuk dia berpikir, yaitu kalau saya makan saya tidak akan mati. Kalau saya makan, saya akan seperti Tuhan. Nah, di sini kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Seakan-akan apa yang kita lihat, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu tidak membawa dosa, tidak membawa akibat besar. Tetapi selepas kejadian barulah kita menyesal. Sebab kenapa? Penyesalan itu tidaknya terjadi mula, tetapi selepas kejadian berlaku, akibat itu barulah kita menyesal. Jadi di sini kalau kamu lihat, yaitu dua isu, kematian dan juga seperti Tuhan. Karena buah larangan itu menunjukkan kepada kita setan itu dengan gayanya yang bercakap melalui ular itu akan menggoda Hawa itu. Sebab kalau kita lihat daripada tulisan Ellen White, ular ini bukan calang-calang binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Sebab kalau dia terbang, dia akan coraknya itu akan yang terbaik dilihat, dan semuanya itu ular itu akan terbang, ular itu akan kita tidak dapat bayangkan macam mana ular itu yang sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat sekarang, ular itu adalah satu binatang yang jijik kalau kita lihat. Kalau kamu mau pegang ular harus pikir 2 kali lah. Karena itu. Tetapi kalau kita lihat, itu adalah pencobaan daripada setan yang menggunakan ular itu. Nah, kita beralih kepada persembunyian, di mana selepas mereka jatuh, selepas mereka makan buah larangan itu, mereka sudah berdosa. Mereka sudah mengetahui, mereka sudah telanjang, bermaksud dosa itu sudah datang, kematian itu sudah di depan pintu, dan mereka akan diburu daripada Taman Eden. Dan Tuhan turun dari surga dan bertanya kepada Adam dan Hawa. Kan kalau kita fikirkan itu, soalan daripada Tuhan itu seakan-akan bodoh juga. Kenapa saya katakan bodoh? Karena Tuhan itu maha mengetahui semuanya, tetapi dia bertanya kepada Adam dan Hawa, di mana kamu? Jadi satu soalan itu untuk kita berpikir, untuk kita mengaku kesalahan kita, untuk kita mengetahui kesalahan kita. Tetapi di sini Adam dan Hawa tidak lagi bertobat, tidak lagi mengaku kesalahan dosa mereka. Kenapa? Karena Tuhan berkata, di mana kamu berdua? Dia katakan, kami di sini. Kenapa kamu menyorok? Dia katakan, sebab kami berdosa. Siapa yang memberitahu kamu berdosa? Adakah kamu makan buah larangan? Itu adalah soalan bertubi-tubi daripada Tuhan untuk menyoal, adakah mereka mengaku kesalahan mereka itu? Dan kalau kita lihat, di sini Tuhan betul-betul menyayangi Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka sudah telanjang dan Tuhan harus membunuh binatang untuk dijadikan kulitnya itu untuk dijadikan pakaian mereka. Dan bukan itu saja, Tuhan juga ada rencana untuk menyelamatkan Adam dan Hawa daripada kematian selama-lamanya. Di sini kita mengetahui bahwa penipuan setan itu kepada Adam dan Hawa itu tidak boleh diterima. Karena dia menggunakan bahasa halus, dia menggunakan bahasa yang cukup untuk kita rindu, untuk kita ikut serta dalam dosa ini. Tetapi akibatnya itu adalah betul-betul susah sekali. Dan di sini kalau kita lihat, Tuhan selepas dia bersemuka dan Adam dan Hawa selepas mereka menyorok, Tuhan memanggil mereka dan mereka bercakap. Tuhan mengatakan kepada Adam, kenapa kamu makan buah larangan? Dan Adam katakan, bukan saya.
itu adalah perempuan yang engkau cipta untuk saya. Nah, di sini dia tidak mengaku. Dia katakan perempuan. Dan si Hawa, Tuhan berkata kepada si Hawa, Hawa, kenapa kamu makan buah? Dia katakan, tidak Tuhan, karena ular itulah yang menyuruh saya makan, mencobai saya. Dan di sini kalau kita lihat, sampai sekarang ini tidak ramai di antara kita yang mengaku kesalahan dosa kita. Kita menuding jari kepada orang lain, kita mempersalahkan orang lain. Dan akibat daripada tidak mengaku dosa itu adalah hukumannya, penghakimannya dijatuhkan oleh Tuhan kepada keturunan Hawa dan setan. Di mana ayat hafalan kita tadi mengatakan bahwa keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi bermaksud keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumit daripada keturunan Hawa. Jadi bermaksud ini adalah satu penghakiman, di sini adalah satu penghakiman kepada kedua suku ini tadi. Dan di sini dia katakan salah satu daripada hukuman yang terbesar adalah kepada setan itu. Kenapa? Dia katakan kamu tidak lagi sebijak, secantik makhluk yang saya ciptakan, tetapi kamu akan menjalar, kamu akan makan debu, dan kamu akan menjalar menggunakan perut kamu. Jadi tidak ada kaki lagi, tidak secantik lagi seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan kepada Hawa dan Adam, walaupun hukuman itu dijalankan, tetapi ianya terletak kepada tanah. Kenapa? Karena tanah, dari tanahlah kita dicipta dan kita akan pulang kepada tanah. Maksudnya kita akan mati kepada, berbalik kepada tanah. Dan juga dia katakan bahwa Hawa ini akan sewaktu mengandung dia akan tersiksa. Dia akan sakit di sana. Itu adalah hukuman daripada Tuhan. Dan kepada Hawa, kamu tidak akan senang lenang untuk mencari makanan, tetapi duri di padang itu akan menyusahkan kehidupan kamu untuk menghasilkan makananmu. Jadi kepada kita pada minggu ini, adakah kita melihat dari sosok penghakiman saja? Tetapi adakah kita melihat daripada satu janji yang Tuhan bagikan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal yang akan dibagikan Tuhan kepada kita sekiranya kita mengambil Tuhan sebagai juru selamat kita. Dari mana itu? Adalah selepas kematian Yesus di kayu salib, peluang kamu dan saya selamat itu tetap ada. Jadi nasibnya kita manusia adalah kita seharusnya mencari Tuhan dulu. Walaupun sumpahan ke atas ular itu tidak ditarik balik karena dia akan dibakar sewaktu kedatangan Yesus kali ketiga dan para umat yang setia kepada Tuhan itu, tetapi kepada kita, kamu dan saya merasai kesakitan dan juga kesusahan. Kenapa? Karena kita berpeluh mencari makanan sekarang ini. Tetapi di sini positifnya adalah keselamatan Tuhan kepada kita. Karena Yesus mati di kayu salib untuk membawa kita mengambil kesempatan dan keselamatan sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Jadi biarlah pelajaran sekolah sahabat kita ringkasannya pada minggu ini akan membawa kita bukan saja memahami tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, tetapi biarlah kita juga mengambil Yesus sebagai juru selamat kita untuk menyertai Tuhan di surga satu hari nanti. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, terima kasih atas ringkasan sekolah sahabat tentang kejatuhan kami manusia, tetapi di balik kejatuhan itu Engkau juga membawa kami mendapat keselamatan yang kekal melalui Yesus mati di kayu salib. Biarlah nama Engkau dipermuliakan,
biarlah kami senantiasa mengambil Engkau sebagai juru selamat pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat dan bertemu lagi dalam sesi perbaktian kedua sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Edmund Liah. Saya akan pimpin kita dalam doa persembahan dan perpuluhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau kami dapat lagi merayakan hari Sabat Engkau yang suci pada hari ini. Tuhan, Engkau berkatilah persembahan dan perpuluhan yang telah dikumpulkan tadi. Biarlah ia menjadi sesuatu yang berkat yang dapat membantu pekerjaan Engkau di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih kerana mendengar doa kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat semua kami. Amin. Selamat pagi kepada semua peserta dalam kebaktian online pada pagi ini. Saya mengundang anda ikut menyertai dan saya berharap bahawa pelajaran yang saya akan kongsi akan memberi berkat kepada kita. Tajuk khutbah saya pagi ini adalah Mari Pergi ke Bethel. Dan ayat adalah dalam Kejadian 28 ayat 12 sampai 14. Ini adalah mengenai Yakub, seorang cucu Ibrahim, bapa yang beriman. Dia juga adalah anak Ishak yang hidupnya sendiri telah diselamatkan kerana iman bapanya. Dan sekarang Yakub terpisah dari semua orang yang dia kenal dan sayangi. Sekarang dia berada di puncak suram dataran tinggi Bethel dengan kepalanya disandarkan pada batu sebagai bantal. Di sana dia berbaring, hati terbeban dan jiwa tertekan. Waktu dia berbaring di sana, dia mengingat masa lalu. Mengingatkan apa yang menyebab dia melarikan diri dari rumah. Dia mengambil kesempatan daripada Esau untuk menjual hak kesulungannya untuk semangkuk sup dan roti. Dia bersengkongkol dengan ibunya untuk mendapat berkat daripada bapanya yang buta, yaitu Ishak. Tetapi rancangan Esau adalah membunuh adiknya sesudah ayah mereka meninggal nanti. Ada beberapa pelajaran yang kita dapat pelajari. Yang pertama, dosa memisahkan kita. Kerana dalam 2 Korintus 6 ayat 14, persekutuan apakah yang dapat menerangi dengan kegelapan? Dan juga kita belajar dalam Roma 3 ayat 23 bahawa upah dosa adalah kematian. Yang penting yang kita harus ketahui adalah apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Job 4 ayat 8 mengatakan membajak kejahatan, menuai kesusahan. Dan Hosea 8 ayat 7 mengatakan menabur angin, menuai angin puyuh. Yang ketiga adalah melarikan diri adalah akibat segera dari dosa. Misalnya, Adam bersembunyi daripada Tuhan selepas dia berdosa. Dan kaum Israel melarikan diri dari musuh ketika mereka berperang dengan Ai. Tetapi reaksi Tuhan dalam Ulangan 32 ayat 20 mengatakan, Aku akan menyembunyikan
wajahku daripada mereka. Saudara dan saudari, ini adalah akibat dosa. Maka dalam Kejadian 28 ayat 12 sampai 14. Kemudian bermimpilah ia bahwa ia melihat sebuah tangga yang berdiri di bumi dan ujungnya mencapai langit dan malaikat-malaikat turun naik di tangga itu. Dan di sampingnya berdiri Tuhan dan berkata, Akulah Tuhan, Allah yang dipuja Abraham dan Ishak. Aku akan memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu tanah tempat engkau berbaring ini. Keturunanmu akan sebanyak debu di bumi. Mereka akan memperluas wilayah mereka ke segala arah, dan melalui engkau dan keturunanmu, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Ingat, aku akan menolong dan melindungimu kemana pun engkau pergi. Dan aku akan membawamu kembali ke negeri ini. Aku tak akan meninggalkan engkau sampai telah kulakukan segala apa yang kujanjikan kepadamu. Apa yang Yakub temui di sini? Yang pertama, dia tidak keseorangan. Walaupun dia merasa sedih, tetapi tidak sepi. Walaupun dia jauh dari Esau, tetapi tidak jauh dari jangkauan Tuhan. Walaupun dia jauh dari kasih sayang ibu bapa, tetapi dia disayangi oleh Allah. Walaupun dia jauh dari persahabatan kawan, tetapi dia mempunyai persahabatan dengan para malaikat. Juga, dia tidur dengan fikiran yang kacau, tetapi dia bangun dengan ketenangan dan kebahagiaan. Dia tidak berdaya, tetapi dilindungi oleh malaikat Tuhan. Walaupun dia seorang diri, tetapi dia dijanjikan untuk menjadi bapa kepada sebuah negara yang besar. Dia menipu abangnya, tetapi dimaafkan, diampunkan oleh Tuhan. Apalagi yang dia temui, dan ini yang dia tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan tidak akan meninggalkan Anda. Allah mengasihi dan mengambil berat. Yesaya 49 ayat 6 mengatakan, Lihat, aku telah mengukil namamu pada tanganku. Aku mengingatkan engkau sepanjang waktu. Dan Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Aku telah menarik kamu dengan kasih sayang. Seterusnya, waktu Yakub bangun dari tidurnya, dia berkata, Oh, Tuhan ada di sini, di tempat ini. Tetapi baru sekarang aku mengetahuinya. Ia menjadi takut lalu berkata, Alangkah seramnya tempat ini. Pastilah ini rumah Allah, pintu gerbang syurga. Kejadian 28 ayat 16 sampai 17. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub bangun lalu mengambil batu yang dipakainya sebagai bantal dan menegakkannya menjadi batu peringatan. Dituangkannya minyak zaitun di atas batu itu untuk dikhususkan bagi Allah. Tempat itu dinamakan Bethel. Dahulu namanya adalah Luz. Bethel artinya rumah Tuhan. Ayat 20.
Lalu bersumpahlah Yakub, jika Tuhan menolong dan melindungi saya pada perjalanan ini, serta memberikan kepada saya makanan dan pakaian, sehingga saya kembali ke rumah ayah saya dan dengan selamat, Tuhan akan menjadi Allah saya, dan saya akan memberi kepada Tuhan 10% dari segala sesuatu yang Tuhan berikan pada saya. Batu peringatan yang saya tegakkan ini akan menjadi tempat pemujaan bagi Tuhan. Yakub berikrar memberi persepuluhannya. Ikrar dibuat ketika dia menjadi pelarian yang menggembara. Ikrarnya dibuat ketika dia berada dalam keadaan paling lemah dari segi kewangan dan kebendaan. Ikrarnya berdasarkan kepercayaannya bahwa Tuhan akan menyediakan segala keperluannya. Ikrarnya dibuat ketika ia tidak mempunyai pekerjaan dan pendapatan. Ikrarnya dibuat ketika dia tidak mempunyai apa-apa. Ada 2 ikrar yang Yakub buat pada Tuhan. Ikrar pertama adalah membangun rumah Tuhan, dan yang kedua kembalikan persepuluhan. Membangun rumah Tuhan adalah simbol kehadiran Tuhan. Adalah tempat berbakti. Adalah tanda takhta Tuhan ataupun kuasa Tuhan. Membangun rumah Tuhan adalah sebagai Tuhan sebagai Raja. Kerana Tuhan memberi kasih karunia-Nya, kasih dan pedulinya. Dan membangun rumah Tuhan adalah ingin hidup sebagai satu komuniti. Dan membangun rumah Tuhan, Allah diagungkan dan Allah disembah. Akar yang nomor 2 adalah kembalikan persepuluhan. Simbol Allah memiliki. Ini adalah acara menyembah Allah dalam kembalikan persepuluhan kita. Kita mengetahui bahwa Allah sebagai pencipta. Dan kembalikan persepuluhan mengenali bahwa Tuhan adalah Tuhan kita. Dan kita ingin perkongsian dalam kasih. Kembalikan persepuluhan adalah tanda kita setia kepada Allah yang Dia minta. Dan ini juga untuk menyokong komuniti. Dan kembalikan persepuluhan, Allah diberi tempat pertama dalam hidup kita. Dan kandungan ikrar Yakub adalah, jika Allah bersamaku, maka ini adalah keinginannya bahwa Allah hadir bersamanya. Yang kedua, jika Allah menjagaku dalam perjalanan, ini adalah doa untuk Allah menjaga, melindunginya. Yang ketiga, jika Allah memberi aku makanan, ini adalah Yakub ingin Allah mengadakan bekal untuk dia. Jika Allah memberiku pakaian, ini bermakna Yakub ingin Allah memberikan nafkah ataupun rezeki. Jika Allah membawa aku pulang ke rumah Bapakku dengan damai, keinginan Yakub adalah satu perjumpaan keluarga dalam masa yang akan datang. Dan dalam ikrar itu, Yakub ingin bertindak balas pada Tuhan. Dan dia berkata, dan Tuhan akan menjadi Allahku. Dan di sini Yakub percaya menerima Tuhan sebagai Tuhannya. Allah sebagai Allahnya. Dan batu ini menjadi rumah Allah. Dia berikrar untuk menyembah Allah.
dan semua yang engkau berikan kepadaku akan kuberikan persepuluhan. Di sini Yakub ingin berkongsi dengan Allah, ingin setia kepada Allah, mengakui Allah sebagai pemilik, dan beri tempat pertama kepadanya. Saudara dan saudari, kita tidak pernah menganggapkan bahawa orang yang memberi persepuluhan semestinya lebih makmur dan bebas daripada hutang. Kita tidak pernah menganggapkan bahawa mereka yang berikrar untuk memberi persepuluhan tahu bahawa mereka akan dapat menepati janji mereka, atau bahawa mereka tahu bagaimana mereka akan membayar persepuluhan mereka. Kita tidak pernah menganggap bahawa orang yang bersedekah mempunyai keadaan kewangan, mereka semua diselesaikan. Banyak orang berkata, jika aku mempunyai bil yang saya akan bayar pada Tuhan, tetapi saya memerlukan uang persepuluhan itu. Saudara dan saudari, adakah itu sesuai atau tidak? Dan persoalannya adalah, bagaimana anda tahu mereka tidak mempunyai banyak bil seperti anda? Dan kita mengetahui bahawa persepuluhan adalah diberi kerana kita mempunyai iman di dalam Tuhan. Seperti Yakub, ramai orang yang berikan untuk memberi persepuluhan paling lemah dari segi kewangan. Dan ikrar Yakub adalah hasil daripada kepercayaannya pada janji perlindungan dan penjagaan Allah baginya. Bagi Yakub, kebanyakan orang yang kita kenali berikrar atas dasar yang sama. Dan juga kita berikrar dengan keyakinan bahawa Tuhan akan membantu kita dan menyediakan cara untuk kita menunaikan janji kita itu. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Roma 8 ayat 24 dan 25. Sekarang harapan yang dilihat bukan harapan. Kerana siapa yang mengharapkan apa yang dilihat? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan sabar. Maka ikrar Yakub untuk memberikan persepuluhannya adalah tindakan sukarela. Yakub tidak memberi persepuluhan kerana persepuluhan adalah sebahagian daripada hukum Tuhan pada masa itu. Kerana persepuluhan dalam Perjanjian Lama, yang pertama adalah Ibrahim. Dalam Kejadian 14 ayat 20 mengatakan bahawa Ibrahim memberi persepuluhan kepada Melkisedek, persepuluh dari segala yang dimilikinya, sebagai tanda syukur pada Tuhan yang memenangkan dalam peperangan. Dan juga dalam Kajian 28, Yakub berjanji untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan, persepuluh daripada semua yang dia miliki. Kedua-dua kejadian itu berlaku beberapa generasi sebelum hukum itu diberi kepada Musa. Kitab suci mengenal pasti persepuluhan sebagai standard yang sesuai. Satu cara untuk menyatakan kesyukuran dan iman. Piawan menyerahkan penyerahan lain yang diangkat oleh Alkitab suci, termasuk janda memberikan wang dan Barnabas yang menjual ladangnya
dan membawa wang itu dan meletakkannya pada kaki para rasul, dan Yesus yang memberi nyawanya. Saudara dan saudari, masing-masing tidak memberikan persepuluhan, tetapi semuanya. Pemberian mereka semua seperti pemberian Abraham dan Yakub. Dari 10 diberikan segala dengan sukarela sebagai tindakan kesyukuran dan penyataan iman. Rasul Paulus berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang kita bandingkan Yakub dalam Kejadian 28 dan Yakub dalam Kejadian 35. Dalam Kejadian 28, Yakub adalah tidak ada rumah, homeless. Dia adalah sungguh miskin. Dia adalah seorang pelarian. Dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi dia membuat ikrar. Berikrar membuat Allah sebagai Allahnya. Dan dia juga tidak merasai tinggal di rumah bapaknya, tempat selesa, kerana dia menipu abangnya. Tetapi dalam Kejadian 35, sekarang Yakub mempunyai keluarga yang besar. Dia adalah seorang yang kaya. Dia telah menetap di satu tempat. Dia memiliki segala-galanya. Tetapi dia gagal dalam janjinya, yaitu kembalikan persepuluhannya. Dia juga mempunyai dewa-dewa di dalam keluarganya. Dan dia rasai selesa tinggal di Syikim. Nah, dalam Kejadian 28, Tuhan telah menetapi janji yang dibuatnya di Betel. Tetapi dalam Kejadian 35, Yakub tidak menetapi janjinya yang dia lakukan di Betel. Walaupun dia menjadi orang kaya dan berkuasa, menetap di Syikim bersama dengan keluarga yang besar, memiliki kumpulan ternaknya dan harta pusaka yang luas, Yakub menjadi selesa di Syikim bahwa dia telah melupakan janji kembali ke tempat lawatan syurganya dan membina mezbah di sana. Dia lupa bahwa dia telah berjanji untuk memberikan persepuluhan daripada semua yang dimiliki kepada Tuhan. Saudara dan saudari, adalah sangat mudah menjadi sangat selesa di Syikim bagi Yakub, sehingga dia lupa tentang janji yang dia buat di Betel. Sangat mudah untuk menikmati nikmat Tuhan, sehingga dia lupa Tuhan sendiri, sumber segala nikmat itu. Sangat mudah untuk menikmati hadiah yang kita lupakan pemberi hadiah itu. Mudah untuk melupakan janji-janji yang kita buat semasa kita takut dan terdesak, atau apabila kita mula-mulai merasakan kehadiran Tuhan dan Roh Kudus. Apa yang kita harus lakukan adalah membangun mezbah dalam hati kita. Kita harus mendedikasikan semula diri kita kepada Tuhan. Kita perlu memperbaharui penguasaan kita dan menyemak komitmen kemuridan kita. Kita perlu melihat semasa penyataan misi kita dan diingatkan tentang sebab kewujudan kita. Kita perlu peringatan.
ingat kita pendek, tapi ingatan Tuhan adalah panjang. Kita mungkin lupa, tetapi Allah masih ingat. Nabi Isaiah berkata, "Walaupun dia lupa, aku tidak akan melupakan kamu." Tuhan datang kepada Yakub dan berkata, "Bangunlah, pergilah ke Betel dan diamlah di sana, dan buatlah di sana mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau melarikan diri dari hadapan saudaramu Esau." Maka janji-janji Allah kepada Yakub di Betel adalah seperti begini. "Aku akan memberikan kepadamu dan keturunanmu tanah tempat kamu berbaring. Aku akan memberkati kamu dan keturunanmu. Aku akan menjaga kamu kemana saja kamu pergi. Aku akan membawa kamu kembali ke tanah itu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sehingga saya memenuhi janji yang saya buat dengan kamu." Apa yang terjadi adalah, lalu Yakub berkata kepada keluarganya dan kepada semua orang yang ada bersamanya, "Kita akan berangkat dari sini dan pergi ke Betel. Di situ saya akan mendirikan mezbah bagi Allah yang telah menolong saya pada masa kesukaran saya dan yang telah melindungi saya kemana saja saya pergi. Jadi, buanglah patung dewa-dewa asing yang ada padamu. Lakukanlah upacara pembersihan diri dan kenakanlah pakaian yang bersih." Apa yang terjadi adalah, apabila Yakub telah melupakan nazarnya, dia telah membiarkan tuhan-tuhan yang asing menyusup ke dalam rumahnya. Apabila dia melupakan firman kita kepada Tuhan dan firman Tuhan kepada kita, adalah mudah untuk disusupi oleh tuhan-tuhan yang aneh, doktrin yang aneh, dan idea-idea yang aneh. Apabila kita gagal mengingati Tuhan Betel dan kita membuat elaun untuk membenarkan perkara yang kita tidak sepatutnya, apabila kita telah melupakan komitmen penguasaan kita, ia membawa kepada amalan pemuridan yang teduh. Apabila kita gagal mengutamakan Tuhan dalam pemberian kita, Tuhan juga tidak lagi menjadi yang pertama dalam hidup kita. Apabila kita leka dan mempunyai segala-galanya dalam hidup kita, Tuhan akan menyebelahi dan menghentikan kawalannya. Adalah bahaya, saudara-saudari, kalau kita lupa dan leka. Maka kehidupan rohani gereja menjadi miskin. Kehidupan pengurusan kita menjadi goyah. Kita berhenti berkorban dan memberi seperti yang Tuhan telah memakmurkan kita. Kita mula percaya bahawa kami perlu mendapatkan sesuatu kembali untuk apa yang kami berikan selain nikmat yang Allah memberikan dan terus berikan. Kita mulai menoleh pita dan menolak rancangan, dan banyak amalan aneh telah memasuki hidup gereja melalui beberapa pengumpulan dana. Maka marilah kita kembali ke Betel tentang pemberian dan penguasaan Alkitabiah yang mantap di mana kita berjanji. Maka saya akan mendirikan mezbah di dalam hati saya dan memberikan sekurang-kurangnya 10% daripada semua yang Allah berikan kepada kita.
saudara dan saudari, kita perlu pulang ke Bethel. Kepada pengurusan Alkitabiah dan persepuluhan, memenuhi janji itu dan kembalikan yang diminta Tuhan, untuk memberi kepada gereja dan pekerjaan Tuhan dengan kesyukuran dan iman, untuk menunjukkan rasa hormat kepada gereja Tuhan, pendawah Tuhan dan umat Tuhan, untuk mendirikan monumen untuk Tuhan di rumah dan masyarakat kita, untuk membaharui hubungan cinta kita dengan Tuhan. Kita harus pulang ke Bethel, kerana kita berkeliaran sesat dalam hidup, keliru dan kesepian, tetapi rahmat Tuhan menemui kita dan menghiburkan kita pada hari kesusahan. Kerana di Bethel, Tuhan menunggu Yakub dan memanggilnya dengan nama baru, yaitu Israel. Apabila kita kembali ke Bethel, Tuhan akan menemui kita di sana. Kita akan mendengar firman lagi dan menerima penglihatan baru dan nama yang baru. Dalam Wahyu 2 ayat 17 mengatakan, siapa yang mendengar haruslah memperhatikan yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Aku akan memberi mana yang tersembunyi kepada setiap orang yang menang. Dan aku akan memberi batu putih kepadanya, dan di atas batu putih itu tertulis nama baru. Tidak ada seorang pun yang tahu nama baru itu kecuali orang yang menerimanya. Saudara dan saudari, saya mengundang Anda pulang ke Bethel, kerana Tuhan menunggu kita. Tuhan ingin memberkati kita, dan Tuhan akan memberikan nama baru kepada masing-masing kita. Seperti Allah memberi nama baru kepada Yakub, menggantikannya nama Israel. Kerana Yakub telah menang melawan Allah melalui imannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih kerana memanggil kami pulang ke Bethel. Kerana di Bethel, Tuhan telah menunggu Yakub dan juga menunggu kami. Bila mana kami mengingatkan kelemahan kami, dan juga bila kami ingat bahawa kami tidak memenuhkan janji dan nazar kami, dan lupa menyokong pekerjaan Tuhan dalam memberi persepuluhan kami, biarlah Tuhan memberkati kami. Bila kami pulang ke Bethel bersama dengan Tuhan, ampunilah segala dosa kami, sucilah kami. Kerana ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Jika serta Tuhan kita selalu jalan, sungguh cahaya terangnya diberi. Jika kita turut, tentu kita luput, serta segala yang terus berbakti. Terus berbakti, sungguh Tuhan memberi sukacita yang sangat jika terus berbakti. Tiada bayang lagi dan awan di langit, kuasa Tuhan melenyapkannya. Gembira ku rasa dan
dan aman sentosa, karena terus berbakti padanya. Terus berbakti, sungguh Tuhan memberi sukacita yang sangat jika terus berbakti. Sangatlah eloknya duduk di kakinya, kita pun berjalan sertanya. Jika disuruhnya, kita ikut dia, serta terus berbakti padanya. Terus berbakti, sungguh Tuhan memberi sukacita yang sangat jika terus berbakti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, kami sungguh berterima kasih kerana kesempatan untuk menyembah Tuhan pada sahabat ini. Kami terima kasih kerana Tuhan mengundang kami kembali pulang ke Bethel. Kerana di Bethel, Tuhan berjanji untuk menemui kami, memberkati kami, dan memberikan nama yang baru kepada kami. Saya doakan supaya Tuhan memberkati semua umat-Mu yang mendengar ataupun yang menyertai kebaktian ini. Berkat mereka dengan berkat yang limpah, supaya mereka menyokong pekerjaan-Mu dari memberikan persepuluhan dan persembahan mereka. Bapa di surga, saya doakan supaya Tuhan diagungkan dalam hidup kami. Kerana ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini, dan semoga kita bertemu lagi pada hari Sabat yang seterusnya. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati kita semua.